Baik ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas materi kelanjutan dari KSP dalam 3 faktor ya. Yang pertama itu ialah pengaruh ion selama, yang kedua itu pengaruh pH, dan yang terakhir bagaimana kita memprediksikan suatu campuran dari garam yang suka larut siapa yang mengendap duluan. Gitu ya. Nah, kita awali dengan pengaruh ion selama dulu. Nah, kemarin kita telah mempelajari bagaimana suatu garam suka larut itu dapat berkesetimbangan dengan ion-ionnya ya. Nah, artinya ada suatu kesetimbangan yang terjadi. Contoh di sini ada larutan jenuh Ag2CrO4. Dia mengalami kesetimbangan dengan ion-ionnya yaitu Ag+ dan CrO4 2-. Serahkan maka Ag+ menjadi 2. Nah, ini merupakan suatu sistem kesetimbangan. Nah, apa bisa sistem kesetimbangan tersebut kita ganggu? Nah, kita mengingat kembali yang namanya asas Le Chatelier, di mana kesetimbangan itu akan dapat diganggu dan membuat atau menjadi suatu kesetimbangan yang baru gitu ya. Nah, konteks di sini kita akan tambahkan larutan AgNO3 atau larutan K2CrO4. Apa pengaruhnya terhadap kesetimbangan dari Ag2CrO4? Kita coba cek ya. AgNO3 itu terurai menjadi Ag+ dan NO3-. Lalu K2CrO4 terurai menjadi 2K+ dan CrO4 2-. Nah, dilihat dari hubungan antara persamaan reaksi berikut dengan Ag2CrO4, ternyata ada ion yang sama, yaitu antara ion Ag+ pada AgNO3 dan CrO4 2- pada K2CrO4. Maka dari itu, kesetimbangan dari Ag2CrO4 akan terganggu karena adanya penambahan konsentrasi dari ion-ionnya. Oke. Nah, ingat ketika ada suatu kesetimbangan terjadi, oke, ada ruas kiri dan ada ruas kanan ya. Nah, ketika suatu ruas kita tambahkan konsentrasinya, katakanlah yang kanan ya, tambahin. Oke, maka yang terjadi adalah kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Ya. Sedangkan kalau kita tambahkan konsentrasi sebelah kiri, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah ya sebelah kanan. Ya. Nah, perbedaannya apa? Dalam kelarutan ini, sebelah kiri itu dihuni oleh padatan. Sedangkan sebelah kanan itu dihuni oleh larutan. Berarti kalau dia geser ke arah kanan, maka dia akan membentuk banyak larutan. Kalau dia banyak larutan terbentuk dan padatannya berkurang, maka dapat disimpulkan kelarutannya itu meningkat. Sedangkan kalau kesetimbangannya geser ke arah kiri, maka yang terjadi dia akan membentuk yang namanya padatan. Padatan semakin banyak, maka kelarutan pun akan semakin mengecil. Gitu ya. Nah, pengaruh ion senama ini, oke, itu adalah menambah konsentrasi dari ion-ionnya. Berarti reaksi pun akan terjadi ke arah kiri. Gitu ya. Maka karena ke arah kiri, itu akan membentuk banyak padatan endapan, kelarutan pun akan semakin mengecil. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita tambahkan suatu ion senama dalam garam yang suka larut, gitu ya, maka pengaruh ion senama itu akan memperkecil kelarutan. Ya, nah, ini faktornya ya. Nah, coba kita buktikan. Kita akan buktikan melalui soal
contoh soal berikut ini ya. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Oke, di sini kalian dituntut jangan melihat cara ini ya. Kalian lihat cara Bapak mengerjakan soal berikut ini. Oke. Nah, pertama ya, dalam mengidentifikasi soal dari pengaruh ion senama, cirinya itu adalah ada suatu kelarutan dalam larutan. Berarti ini ion senama artinya ya. Jadi kalau menghitung larutan bla 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 dalam bla bla bla, berarti itu merupakan soal dari pengaruh ion senama. Kalau ada soal pengaruh ion senama, maka kalian wajib mencari harga KSP-nya. Ya. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan itu ialah mencari KSP-nya. Kenapa, Pak? Karena dalam soal ini yang ada itu hanyalah kelarutan saja, yaitu S doang. Nah, berarti cari nih KSP-nya, yang artinya kalian uraikan reaksi dari senyawa yang mengandung kelarutan. Berarti Ag2CO4 terurai menjadi 2Ag plus dan CrO4 2-. Kalau ini kita misalkan adalah S, maka Ag plus itu dengan perbandingan koefisien, dia harganya 2S. CrO4 2- itu S, karena koefnya sama 1. Gitu ya. Maka KSP dari Ag2CrO4 itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Masukin datanya, berarti ini 2S pangkat 2 dikali dengan S. Maka harganya adalah 4S pangkat 3. Ternyata dalam soal itu S-nya udah ada, yaitu 10 pangkat 4. Ya udah kita substitusikan. Berarti 4 dikali 10 pangkat 4 pangkat 3. Yaitu 4 dikali 10 pangkat 12. Ya. Jadi harus tahu dulu KSP-nya. Setelah KSP diperoleh, maka langkah kedua kalian cek dulu larutan pelarutnya. Oke, yaitu siapa? Ada K2CrO4. Kita uraikan. Nah, jadinya 2K plus dan CrO4 2-. Di soal K2CrO4 itu adalah 0,01 molar. Maka ion senama dengan Ag2CrO4 itu adalah ion CrO4 2-. Kalian cari berapa molarnya. Melihat dari perbandingan koefisien. Karena ini 1, maka molarnya sama, 0,01 juga. Lalu kalian cari nih CrO4 2- konsentrasinya yang baru. Berarti yang lamanya berapa? Yang lamanya itu di sini adalah S. S ditambah CrO4 2- yang dari K2CrO4. Bertambah ya, karena kan pengaruh ion senama, jadi konsentrasinya bertambah. Supaya kita tidak pusing menghitung, maka kita dapat mengabaikan. S lebih kecil dibandingkan 0,01, maka kita abaikan saja. Oke, jadinya berapa? Jadinya 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Ya. Setelah kalian mengetahui berapa harga dari konsentrasi CrO4 2-, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Apa rumusnya? KSP kita pakai yang ini. KSP Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. KSP-nya kita gantikan, jadinya 4 kali 10 pangkat min 12.
Ag plusnya berapa? Yaitu 2S. Tulis 2S pangkat 2 dikali C4 2 min yang baru nih. 10 pangkat min 2. Maka harganya jadinya 4S kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi 4S kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Next, yang ketiga sekarang. Karena nggak cukup ya, kita singkat dulu. 4S kuadrat itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10. Berarti S sama dengan akar 2 dari 4 kali 10 pangkat min 10 per 4. Coret jadinya akar 2 dari 10 pangkat min 10. Hasilnya 10 pangkat min 5. Ini kelarutan dalam K2CrO4. Yuk kita bandingkan sekarang ya. Berarti kelarutan dalam air dibandingkan dengan kelarutan dalam K2CrO4. Dalam air itu 10 pangkat min 4. Dalam K2CrO4 itu 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, kelarutan K2CrO4 lebih kecil, lebih besar dibandingkan kelarutan dalam air? Lebih kecil. Lebih kecil. Maka ini sesuai dengan teori di mana pengaruh ion senama itu apa? Ialah memperkecil kelarutan. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, apa sarankan kalian tidak menjadikan cara ini jadi patokan. Cara ini bisa dilakukan ketika kalian sudah paham ya. Kalau belum paham, coba lakukan secara sistematis saja. Kalian tulis sesuai dengan bapaknya 1, 2, 3 ya. Sampai sini bagaimana? Tanyakan nggak? Perlu contoh yang lain? Boleh kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh pada soal berikut ini. Silakan disinsut ya. Oke, kita coba lihat. Soal nomor 1 ya, kita coba cek. Ya, nomor 1. Yang di soal ini ternyata diketahuinya itu kelarutannya. Dicari kelarutan Ag2CrO4 dalam AgNO3. Mirip-mirip ya, cuma beda larutnya. Oke, coba kita cek. Pertama, karena tidak ada KSP, kita harus tahu dulu KSP-nya berapa. Berarti kita buat reaksinya. Ag2CrO4 terurai menjadi 2Ag plus dan CrO4 2-. Kita misalkan kalau ini adalah S, maka ini 2S dan ini adalah S. Berarti harga KSP dari Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Masukkan datanya. Ini 2S pangkat 2, ini S. Sehingga hasilnya 4S pangkat 3. Nah, karena S-nya udah ada, kita masukkan. Berarti S-nya 10 pangkat min 4 pangkat 3, yaitu 4 kali 10 pangkat min 12. Setelah KSP diketahui, langkah kedua kalian lihat pelarutnya, yaitu AgNO3. Uraikan menjadi Ag plus dan NO3. Karena AgNO3 di soal itu 0,01 molar, nah kita cek ion mana yang senama. Ternyata ion Ag plus yang senama dengan Ag plus dalam Ag2CrO4. Cari nih, karena koefnya sama, berarti ini 0,01 molar juga. Nah, berarti kita cari Ag plus konsentrasinya yang barunya. Yang lamanya itu 2S. Yang barunya itu 0,01.
Supaya mudah, maka kita anggap S-nya lebih kecil dibandingkan 0,01 sehingga diabaikan. Maka konsentrasi dari Ag plusnya itu adalah 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Oke, setelah tahu molaritasnya, kita coba cek yang ketiganya nih. Oke, ini step ya, ini soal nomor 1. Kita gunakan rumus tadi, KSP dalam Ag2CrO4 sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali CrO4 2 min pangkat 1. KSP-nya masukkan, berarti ini 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan Ag plusnya pakai yang ini, berarti 10 pangkat min 2 kuadrat dikali CrO4-nya adalah S. Cari S-nya, berarti S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 10 pangkat min 4. Maka S sama dengan 4 kali 10 pangkat min 8. Ini S dalam AgNO3. Nah, gitu. Ternyata ketika dibandingkan, S dalam AgNO3 lebih kecil dibandingkan dalam air. Sehingga pengaruh dari ion senama Ag+ itu dapat memperkecil kelarutan. Oke, sampai sini dipahami? Paham, Pak. Pak. Oke, ya. Oke, paham. Sok coba di SS dulu ya. Pak, aku mau nanya, Pak. Oke, boleh Zafran, bagaimana? Kalau yang ini tak apa, Pak? Mana? Ini nih yang Baru. Yang... Baru. Kenapa, Pak? Itu adalah baru, katanya baru. Oh, baru. Jadi artinya Ini maksudnya apa, Pak? konsentrasi Ag plusnya sudah bertambah dengan konsentrasi Ag plus dalam AgNO3. Nah, kenapa ada tanda lebih kecil 2 kali? Itu artinya kalau kita S-nya tetap dilibatkan, nanti di perhitungannya akan ribet. Ya, akan ribet banget nanti. Sehingga kita abaikan aja S-nya. Artinya, kenapa bisa diabaikan? Karena harga S itu lebih kecil dibandingkan harga 0,01. Cek sama kita. S-nya kan S-nya kan 10 pangkat min 4 tuh. Dibandingkan dengan 0,01 kan sangat kecil. Maka dapat diabaikan. Sehingga molaritas Ag plusnya hanya 0,01 saja yang kita tuliskan di dalam rumus terakhir. Gitu kan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, coba yang lainnya ada yang tanyakan? Aman? Oke, kalau aman kita coba cek lagi ya. Oke. Kita coba nyari soal yang berikutnya ya, supaya lebih mantap lagi. Bagaimana Pak kalau soalnya itu KSP-nya udah ada gitu ya. Kita coba cek sih. Nomor 2 kita coba kerjakan ya. Nomor 2 ya. Ada KSP FeOH2. Nah, lalu kalian ditanya kelarutan dalam air murni. Berarti kalau nanya kelarutan dalam air murni, kita nyari S. Maka FeOH2 ini, karena dia punya KSP, kita uraikan menjadi Fe2 plus dan 2OH-. Misalkan ini S, maka ini S, ini 2S. Berarti KSP dari FeOH2 itu sama dengan konsentrasi Fe2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Masukkan datanya, ini S, ini 2S pangkat 2. Jadi harganya 4S pangkat 3. Karena dalam air berarti kita langsung saja buat S sama dengan berapa? Karena 4S pangkat 3 berarti dia jadinya akar 3 dari KSP FeOH2 per 4. Masukkan datanya. Oke.
Berarti ini 8 kali 10 pangkat min 16 dibagi dengan 4. Coret aja ya. 2. Nah, supaya mudah untuk dibagi 3, maka 10 ini kita jadi pangkatin berapa? Min? Berapa nih? Yang enak buat? 15. 15. Berarti kalau 15 ini berapa? 2 atau 0,2? 0,2. 0,2. Sok, berapa akar 3 dari 0,2? Panghitungin berapa? (0,58). 0,58 kita buat jadinya 5,8 ya. Kali 10 pangkat min berapa? 6. 6 ya, molar. Nah, ini dalam air nih ya. 1 beres. Yang berikutnya kita cari kelarutannya dalam NaOH. Nah, kita cek dulu NaOH-nya nih. Uraikan dulu menjadi ionnya itu Na plus ditambah OH-. Kalau ini S, maka kalau ini 0,01, lihat di soal ada ya, sudah diketahui. Berarti ion mana yang menjadi sama dengan FeOH2? OH-. OH-. Berarti kalian cari ion dari OH-. Oke, karena koefnya sama berarti tinggal dibandingkan. Oke, berarti sama ya. Nah, cari sekalian berarti konsentrasi OH- yang baru gitu ya. Sama dengan yang lamanya berapa? Itu 2S. Ditambah yang barunya itu ditambahkan 0,01 molar. Jadi yang lama ditambah OH- dari NaOH. Nah, supaya kita ngitungnya enggak ribet, maka S ini kita anggap sangat kecil. Artinya kita abaikan. Berarti OH-nya berapa? 0,01 molar. Atau 10 pangkat min 2 molar. Saat tahu, maka kita buat nih. Pakai rumus yang KSP sama dengan. Oke. Apa rumusnya? Berarti konsentrasi Fe2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya kita masukkan. Karena udah ada ya tinggal masukkan ya. 8 kali 10 pangkat 15. Fe2 plusnya berapa? Karena nggak ada berarti masih dia adalah S. OH-nya jadi 10 pangkat min 2. Berarti S sama dengan 8 kali 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 2. Jadi 8 kali 10 pangkat min. Ini kuadrat, sorry ya, kuadrat ya, lupa. Berarti ini 4 ya. Jadi min 12 molar. Ini kelarutan dalam NaOH. Lihat, ini min 12, ini min 6. Berarti kelarutan dalam NaOH lebih kecil dibandingkan kelarutan dalam air. Nah, gitu ya caranya ya untuk pengaruh ion senama. Ada yang tanyakan lagi nggak? Kalau enggak, kita balik ke pengaruh pH. Sok sambil di screenshot ya. Oke, tanyakan? Aman? Aman. Kita masuk ke pH ya. Nah, ternyata dalam KSP juga si pH itu berpengaruh ya. pH itu kan ada 2 ya, ada pH-nya asam, ada pH-nya basa. Berarti ada H+, ada OH-. Pengaruhnya banyak ya sebenarnya tuh untuk bagian ini ya. Apa pengaruhnya, Pak? Nah, kita coba ini ya. Berarti ada beberapa banyak pengaruhnya. Contoh kayak gini. Kalau seandainya ada suatu garam, contoh ya CaCO3, dia kan setimbang dengan ionnya Ca2 plus dan CO32. Nah ini kita masukkan ke kita tambahkan basa ya OH-.
Mood kalian mengaruh nggak sama kesetimbangan ini? OH minta makan. Enggak. Nah, kenapa enggak Fariza? Soalnya nggak ada ion yang senama. Oke, pertama itu ya. Yang kedua, ini alasannya. Nah, yang namanya ion OH itu akan bereaksi dengan ionnya lagi. Dengan siapa yang mungkin bereaksi sini? Plus atau negatif? Negatif. Plus. Dengan plus ya. Nah, Ari Ca. Nah, sekarang kita lihat. Ca2 plus itu konjugasi dari mana? Masih ingat? Ca2 plus dari apa? Itu CaOH. dari CaOH. CaOH2 basa kuat atau lemah? Basa kuat. Basa kuat. Berarti ini lemah atau kuat konjugasinya? Lemah. Lemah. Berarti dia tidak mungkin bereaksi dengan Ca2+. Ya. Tapi kalau seandainya nih kita tambahkannya itu adalah H+. Dengan siapa dia bereaksi? Ca2+ atau CO32-? CO32. CO32-. Ya. Ingat, CO32- itu adalah konjugasi dari siapa? Ternyata dari H2CO3. CO3. Ini lemah atau kuat asamnya? Lemah. Asam lemah. Berarti konjugasinya sifatnya kuat. Berarti ini bisa bereaksi. Membentuk apa? Membentuk yang namanya H2CO3 atau HCO3- ya. Nah, karena si H+ ini dengan ini bereaksi, oke. Gimana ya? Nah, ini ya. Karena asamnya itu bereaksi dengan CO3-2-, maka konsentrasi CO3-2- sendiri itu akan berkurang. Kan bereaksi ya. Kalau berkurang berarti dari kesetimbangan ini antara ruas kiri dan kanan, si ruas kanannya menjadi apa dong, Pak? Berkurang. Maka kesetimbangan kemana arahnya? Kiri. Ke arah kanan. Kanan. Ya, kenapa ke arah kanan, Pak? Kan dikurangin, nggak ditambahin. Berarti yang dibocorin ya, kanan. Kalau ke arah kanan berarti dia bentuk apa? Bentuk kelarutan. Kalau gitu berarti kelarutannya bertambah berkurang. Kalau dia bentuk larutan. Bertambah. Kan bentuknya larutan. Ya. Artinya CaCO3 ini akan semakin larut kalau ditambahkan asam. Itu pengaruhnya ya. Karena ion CO3-2- ini sebagai ion konjugasi dari asam lemah, berarti dia bereaksi. Yang namanya bereaksi berarti berkurang konsentrasinya. Berarti ruas kanan ini berkurang konsentrasinya. Karena berkurang maka kesetimbangan geser ke arah kanan, kayak yang berkurang. Ke kanan itu membentuk larutan, maka dia akan semakin larut. Kenapa OH- nggak bisa? Karena OH- itu akan bereaksi dengan kation. Kationnya Ca2+, itu kation dari basa kuat. Berarti dia nggak bisa bereaksi lagi karena dia merupakan konjugasi yang bersifat lemah. Ya. Nah, seperti itu. Ini pengaruh yang pertama. Ya. Pengaruh yang kedua bagaimana, Pak? Pengaruh yang kedua itu pH-nya itu dia adalah pengaruh ion senama. Gitu. Ya. Kayak MgOH2 gitu ya dalam basa. Berarti basa itu menghasilkan OH-. Maka OH-nya akan bertambah, ya. Yang ketiga, kita bisa mengetahui pH dari garamnya. Ya. Satu itu bisa memperbesar kelarutan, yang kedua bisa memperkecil kelarutan dengan cara pengaruh ion senama, yang ketiga kita bisa menentukan pH dari garam yang suka larut tersebut. Ya. Nah, itu.
Nah, sekarang kita beralih pada soal. Bagaimana soal yang mungkin muncul? Gitu ya. Sok mangga di SS dulu ya, bisa perlu ya. Oke. Kita coba lihat soal berikut ini. Ya. Coba lihat soal 85 ya. Tapi ingat, kita tidak perlu melihat jawaban ini ya. Kita buat jawaban sendiri yang lebih sistematis. Oke, nah kenapa Pak nggak pakai ini? Ini bisa kalian gunakan kalau kalian paham konsepnya. Kalau belum paham, ntar bakal kesulitan dalam memahaminya ya. Yang berikutnya lihat, ada MgCl2 ditambah NaOH membentuk MgOH OH2 ya. Berarti ini merupakan pelarutnya. Oke. Pelarutnya ini larutannya ya. Berapakah pH endapan yang terbentuk? Nah, sekarang pertama stepnya itu kalian buat reaksi yang memiliki KSP. Berarti MgOH2 ini akan terurai secara setimbang bentuk Mg2+ dan 2OH. Lalu kita buat harganya. Misalin ya, misalkan boleh langsung ya, karena ini nyari pH, berarti kita nggak perlu dimisalkan. Kita buat jadinya apa nih? KSP dari MgOH2 itu sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Kalau pH itu pasti dia itu berkenaan dengan OH- atau H+. Berarti kalian cari OH-nya. KSP-nya ada 3 kali 10 pangkat min 11. Mg2+ dari mana Pak? Dari sini Mg2+. MgCl2 terurai menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Oke, lihat lagi ya. Lihat lagi ya. Berarti kalau ininya adalah 0,3 molar, Mg2+-nya sama ya, 0,3 molar juga. Masukin sini dari 3 kali 10 pangkat min 1 dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Berarti konsentrasi OH- pangkat 2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 11 dibagi 3 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan coret jadinya 10 pangkat min 10. Berarti OH- itu sama dengan akar dari 10 pangkat min 10 yaitu 10 pangkat min 5. Kalau OH-nya udah ada, berarti kita tinggal cari POH-nya. Berarti POH-nya sama dengan 5. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah 9. Kayak gitu ya. Itu cara untuk soal nomor 8.5. Oke, nah seperti itu. Coba kita enggak di S dulu ya. Nanti kita akan buat part 2 ya. Jadi ini terbatas oleh waktu. Jadi kita akan masuk lagi ya ke Zoom meeting. Kalian tinggal masuk ke link yang sama. Oke. Sok silakan di SS dulu ya. Si perlu. Nah, ini disebut dengan nyari pH. Ini yang ketiga tadi ya. Oke, 2 menit terakhir ya. Nah, kita akan coba mengerjakan soal nomor 2 dan soal nomor 3 ya. Karena waktunya sangat terbatas, kita akhiri dulu, kita lanjut ke part kedua. Oke, masuk lagi ya. Oke.